Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Di tengah heningnya malam, angin berhembus kencang di sekitar Candi Borobudur, seolah menandakan bahwa ada sesuatu yang besar tengah menanti untuk ditemukan. Batu-batu kuno yang disusun rapi dengan kekuatan luar biasa menahan waktu selama berabad-abad. Di bawah bayang-bayang candi megah itu, ada sebuah legenda yang sudah beredar sejak dulu. Legenda yang mengisahkan tentang sebuah golok bernama Golok Naga Hijau yang disembunyikan di dalam candi, di tempat yang hanya bisa diakses oleh mereka yang memiliki kekuatan dan keberanian luar biasa. Golok Naga Hijau bukanlah sekadar senjata biasa. Menurut cerita rakyat yang beredar di kalangan masyarakat Jawa, golok tersebut adalah peninggalan dari kerajaan-kerajaan kuno yang memiliki kekuatan luar biasa. Konon, golok itu terbuat dari baja yang dipadukan dengan sisik naga hijau, yang menjadikannya sangat tajam dan tak terkalahkan. Senjata itu bukan hanya untuk berperang, tetapi dipercaya memiliki kekuatan magis yang bisa mengendalikan dunia gaib. Di setiap sudut desa yang berada sekitar Candi Borobudur, cerita tentang Golok Naga Hijau selalu dibicarakan dengan penuh ketakutan dan kekaguman. Beberapa orang menganggapnya sebagai mitos belaka, namun ada juga yang meyakini bahwa itu adalah kenyataan yang tersembunyi selama berabad-abad. Dulu, seorang arkeolog bernama Dr. Ardianto yang melakukan penelitian di Candi Borobudur terjerat dalam misteri ini. Dr. Ardianto, dengan segala pengetahuannya tentang sejarah Indonesia, ingin mengungkapkan keberadaan golok tersebut. Menurut penelitiannya, golok itu disembunyikan di dalam kompleks Candi Borobudur setelah kerajaan Mataram kuno jatuh. Dalam salah satu prasasti yang ditemukan di dasar candi, disebutkan bahwa golok tersebut disimpan untuk menjaga keseimbangan dunia, karena konon hanya orang tertentu yang bisa mengendalikan kekuatan magis dari golok tersebut. Mereka yang tidak memiliki hati yang bersih dan niat yang tulus, dipastikan akan hancur dalam proses pencarian dan pemegangannya. Suatu malam, setelah berbulan-bulan penelitian dan pencarian, Dr. Ardianto menemukan petunjuk pertama yang mengarah pada golok itu. Ia menemukan sebuah ukiran kecil di salah satu relief yang menggambarkan seorang prajurit dengan golok besar dan sebuah naga di atasnya. Namun, ukiran itu tidak hanya menampilkan prajurit biasa. Di sekelilingnya, ada simbol-simbol yang sangat rumit dan hanya bisa dipahami oleh mereka yang mengetahui bahasa kuno. Dengan rasa penasaran yang mendalam, Dr. Ardianto menggali lebih jauh tentang makna dari simbol-simbol itu. Ia mempelajari setiap relief dan prasasti dengan seksama. Ia mulai menyadari bahwa Candi Borobudur bukan hanya sekadar tempat ibadah, melainkan juga sebuah peta menuju sebuah kekuatan besar yang tersembunyi dalam sejarah. Setiap langkah di dalam candi ini, setiap batu dan ukiran, tampaknya memiliki pesan yang harus dipecahkan untuk menemukan golok naga hijau. Di balik segala penelitian yang dilakukan oleh Dr. Ardianto, masyarakat sekitar Borobudur memiliki cerita-cerita rakyat yang lebih menakutkan. Banyak dari mereka yang mengatakan bahwa siapapun yang mencoba mencari golok naga hijau akan terjerumus dalam kesesatan. Ada kisah tentang seorang pemuda yang berani menantang takdir dan masuk ke dalam candi untuk mencari golok legendaris tersebut. Pemuda itu, yang dikenal dengan nama Joko, konon tidak pernah kembali. Malam itu, Joko memasuki Candi Borobudur dengan tekad yang bulat. Ia merasa yakin bahwa golok itu akan memberinya kekuatan untuk membalaskan dendam keluarganya yang hancur akibat perang. Namun, saat ia sampai di tengah-tengah candi, sesuatu yang aneh terjadi. Angin yang semula tenang tiba-tiba berubah menjadi sangat kencang, dan bayangan-bayangan gelap mulai bergerak di antara batu-batu candi. Joko berteriak, berusaha untuk tetap tegar meskipun ketakutan mulai merayap. Namun, ketika ia menyentuh salah satu relief, tiba-tiba tanah di bawah kakinya terbelah, dan ia terjatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Sejak itu, ia tak pernah terlihat lagi. Keluarga dan teman-temannya mencarinya berhari-hari, namun tubuh Joko tidak pernah ditemukan.
Beberapa orang di desa mengatakan bahwa Joko kini menjadi bagian dari penjaga candi, sebuah entitas yang terjebak dalam dunia antara hidup dan mati, menunggu orang lain yang berani mencari golok naga hijau. Cerita Joko bukan satu-satunya kisah menakutkan yang beredar. Ada juga yang mengatakan bahwa Candi Borobudur dihuni oleh makhluk halus, terutama penjaga golok yang sudah lama terkubur. Penjaga ini, yang dikenal dengan nama Naga Satria, dikatakan selalu mengawasi setiap orang yang mencoba memasuki candi dengan niat buruk. Banyak warga yang melaporkan mendengar suara langkah berat di sekitar candi pada malam hari, namun saat mereka mendekat, tak ada siapapun di sana. Ada juga yang mengaku melihat sesosok bayangan besar, dengan tubuh yang diselimuti kabut hijau, melayang di antara relief-relief candi. Mereka yang melihatnya seringkali merasa pusing, kehilangan arah, dan bahkan ada yang jatuh sakit karena energi negatif yang dipancarkan oleh makhluk itu. Pada suatu malam yang gelap dan penuh kabut, Dr. Ardianto memutuskan untuk melanjutkan pencariannya. Kali ini, ia datang dengan perasaan yang berbeda. Di hadapannya terhampar Candi Borobudur yang megah dan misterius. Pencariannya kini sudah memasuki babak baru. Ia tak hanya ingin menemukan golok itu, tetapi juga ingin mengungkapkan kebenaran dari segala cerita yang beredar di kalangan masyarakat. Setelah menyusuri tangga batu yang curam, Dr. Ardianto sampai di tingkat atas candi, tempat di mana banyak relief dan patung Buddha berada. Di sana, ia merasa ada sesuatu yang tak biasa. Seolah ada mata yang mengawasinya dari setiap sudut candi. Angin malam yang semula tenang tiba-tiba berhembus kencang, membawa aroma bunga melati yang menyengat. Ia mencoba untuk mengabaikan perasaan aneh itu dan terus melangkah. Namun, tiba-tiba, sebuah suara rendah terdengar, bergema di sekelilingnya. "Kamu bukan yang pertama." Suara itu kembali terdengar, lebih keras kali ini, seperti sebuah bisikan yang berasal dari dalam batu-batu candi. Dr. Ardianto berhenti sejenak, berusaha mencari asal suara itu. Suara itu terdengar sangat jelas, seolah berbicara langsung di telinga, namun saat ia menoleh, tak ada siapapun di sana. "Kamu bukan yang pertama," suara itu bergema lagi, kali ini terasa lebih mencekam. Dr. Ardianto merasa seolah ada mata yang menatapnya, mengikutinya setiap langkah. Namun ia tetap maju, hatinya penuh dengan tekad untuk mengungkap misteri yang telah lama terpendam. Angin yang semula kencang itu tiba-tiba berhenti. Semua terasa begitu sunyi, hanya detak jantungnya yang terdengar jelas. Candi Borobudur, yang dulu tampak megah dan penuh sejarah, kini terasa seperti penjara kuno yang menyimpan kekuatan gelap. Dr. Ardianto merasakan hawa dingin yang menyusup ke dalam tulangnya, dan sekejap itu, dirinya seperti terhubung dengan energi yang sangat kuat namun menakutkan. Tiba-tiba, bayangan hitam melintas di depannya. Sosok itu tinggi besar, dengan tubuh yang diselimuti kabut hijau yang berkilau, namun mengeluarkan aura yang menakutkan. Itu adalah sosok yang selama ini dikenal dalam cerita rakyat, Naga Satria, penjaga golok yang konon sudah ada sejak zaman kerajaan kuno. Naga Satria, Dr. Ardianto berkata pelan, mengingat cerita yang pernah ia dengar dari orang-orang di desa sekitar candi. Naga Satria dikenal sebagai penjaga kekuatan yang tersembunyi di dalam candi, makhluk yang tidak hanya menjaga fisik golok naga hijau, tetapi juga menjaga agar kekuatan magisnya tidak jatuh ke tangan yang salah. Naga Satria menatap Dr. Ardianto dengan mata yang berkilat merah, seolah menilai apakah pria ini layak untuk melanjutkan pencariannya. Wajahnya tampak seperti campuran manusia dan naga, dengan sisik hijau yang bersinar di tubuhnya, dan tangan yang memegang sebuah pedang panjang yang menyerupai golok. "Berani kamu mencarinya? Berani kamu menghadapi kekuatan yang lebih besar dari yang kau bayangkan?" Suara Naga Satria bergema, namun tidak keluar dari mulutnya. Suara itu seolah berasal dari seluruh penjuru candi. Dr. Ardianto menatap Naga Satria dengan keberanian. "Saya hanya mencari kebenaran," jawabnya, meskipun hatinya berdebar kencang.
Saya ingin mengetahui apa yang sebenarnya tersembunyi di dalam candi ini. Naga Satria tertawa pelan. Suara tertawanya begitu dalam, menggema di antara relief-relief kuno yang ada di sekitar mereka. Kebenaran, katanya dengan nada penuh sindiran. Kebenaran yang kau cari hanya akan membawa kehancuran. Golok naga hijau bukan hanya senjata, melainkan kutukan bagi siapapun yang berani menguasainya. Setelah tertawa, naga Satria melangkah maju, perlahan namun pasti, dengan langkah yang berat seperti gempa yang merayap dari tanah. Di antara batu-batu candi yang sudah dimakan usia, ia berhenti di depan sebuah relief besar yang menggambarkan seorang prajurit yang memegang sebuah golok besar, dengan naga di sisinya. Relief itu tampak berbeda dari yang lain. Ada sesuatu yang mengintip dari balik ukiran tersebut. Naga Satria mengangkat tangannya dan menepuk relief itu. Seketika, batu-batu di sekitar mereka berderak, seolah ada sesuatu yang tergerak dari dalam tanah. Kemudian, sebuah suara terdengar, berbisik dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Dr. Ardianto, namun terasa seperti sebuah kutukan yang lama tertahan. Tahukah kamu, Ardianto, naga Satria melanjutkan, bahwa golok ini adalah simbol dari kehancuran? Ia adalah ciptaan dari darah dan air mata, dari peperangan yang tak pernah berakhir. Dulu, banyak raja dan pahlawan yang berusaha memilikinya, namun yang mereka dapatkan hanya kematian dan kekosongan. Dr. Ardianto menatap dengan seksama. Bagaimana bisa golok ini memiliki begitu banyak kekuatan, tanyanya. Naga Satria menghela napas panjang, seolah mengingat kembali masa lalu yang penuh penderitaan. Golok naga hijau bukanlah senjata biasa. Ia terbuat dari baja yang dihasilkan dari api yang menyala di dalam gunung berapi, dan dilapisi dengan sisik naga yang sudah punah. Setiap pemegang golok ini akan memperoleh kekuatan luar biasa, namun dengan harga yang tak terbayangkan. Mereka akan terhubung dengan dunia gaib, dan hanya mereka yang memiliki hati yang bersih yang dapat mengendalikannya. Mereka yang tamak atau memiliki niat jahat akan jatuh ke dalam perangkapnya. Dr. Ardianto terdiam. Lalu apa yang terjadi pada mereka yang gagal? Setiap jiwa yang gagal akan terperangkap dalam lingkaran tak berujung, jawab naga Satria. Mereka akan menjadi penjaga candi, tidak bisa hidup, tidak bisa mati. Terjebak antara dunia nyata dan dunia gaib untuk selamanya. Naga Satria tiba-tiba melangkah maju dengan cepat, lebih cepat dari yang bisa diperkirakan oleh Dr. Ardianto. Sebuah kabut hijau mengelilinginya, menambah aura mencekam yang sudah ada. Pedangnya yang panjang dan tajam berkilau di bawah sinar rembulan. Dr. Ardianto mundur selangkah, namun tanpa sadar, ia telah memasuki area yang dipenuhi energi gelap. Sekarang, saatnya kamu membayar harga untuk pengetahuanmu. Suara naga Satria bergema di sekitar Dr. Ardianto. Tiba-tiba, langit di atas Candi Borobudur berubah menjadi merah menyala, seperti dilanda badai besar. Angin kencang yang sebelumnya berhenti kembali berhembus dengan ganas. Batu-batu candi mulai bergetar, dan seolah-olah ada kekuatan besar yang sedang bangkit dari dalam tanah. Naga Satria mengangkat goloknya tinggi-tinggi, dan sebuah cahaya hijau yang menyilaukan muncul dari ujung golok tersebut. Cahaya itu bergerak cepat ke arah Dr. Ardianto, dan dengan gerakan refleks, ia menunduk. Namun, cahaya itu terus mengejarnya, membentuk spiral yang semakin menyempit. Dr. Ardianto berlari, berusaha menghindar dari serangan cahaya yang membakar udara di sekitarnya. Namun, langkahnya semakin berat, seolah-olah bumi sendiri menahan kakinya. Aku harus menemukan cara untuk mengalahkannya, pikirnya, mencoba untuk tidak panik. Tiba-tiba, ia teringat akan sebuah prasasti yang ia baca sebelumnya, yang menyebutkan bahwa hanya mereka yang dapat menahan kekuatan golok ini dengan ketulusan hati yang bisa mengendalikannya. Dr. Ardianto berhenti sejenak dan menutup matanya, berusaha mengingat kembali tujuannya yang asli, menemukan kebenaran, bukan kekuasaan. Saat Dr. Ardianto mulai menenangkan pikirannya, tiba-tiba kabut hijau itu mulai menghilang.
Naga Satria berhenti di tempatnya, dengan tatapan yang berubah menjadi lebih tenang. "Kamu telah memilih jalur yang tepat," ujar Naga Satria dengan suara yang lebih rendah. "Namun perjalananmu belum selesai." Dengan perlahan, Naga Satria mundur, dan sosoknya menghilang ke dalam kegelapan candi. Suasana kembali tenang, meskipun ketegangan masih terasa di udara. Dokter Ardianto menghela napas panjang. "Ini baru awal," katanya pelan kepada dirinya sendiri, menyadari bahwa pencarian golok naga hijau masih jauh dari selesai.